Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'ah. Ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah taala, zat pemilik nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia, atas segala karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kegiatan kita, live talk kita dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dalam rangka saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih dalam materi fikih Asmaul Husna. Kita akan masuk pada pembahasan nama Allah dan nama Al-Ilahu. Ya. Nah, Allah, nama Allah itu diambil dari kata ilahun. Diberikan di situ alif lam jadi Allahu. Ya, jadi nama Allah diambil dari kata ilahun. Diberikan alif lam ta'rif menjadi Allahu. Yang maknanya al-ma'bud, yang disembah ataupun yang diibadahi. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang makna nama Allah, ya, kita akan sebutkan keistimewaan dan kekhususan daripada nama ini. Dan para ulama mereka menyebutkan nama Allah Ta'ala ini, ya, termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Barang siapa yang berdoa dengan menyebut nama tersebut, ajab, akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan barang siapa meminta dengan nama tersebut kepada Allah, akan diberi. Subhanallah. Maka disebut sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Di antara kekhususan nama Allah, ya, lafzul Allah, nama Allah itu sendiri. Yang pertama, annahul aslu li jami'i asma'illahil husna. Ya, nama ini termasuk asal daripada seluruh nama-nama Allah Ta'ala. Ya, seluruh nama-nama Allah Ta'ala itu berasal daripada nama ini. Nama Allah. Ya. Wasairul asma'i mudhafatun ilaihi wa yusafu biha. Dan seluruh nama-nama Allah disandarkan kepada nama Allah ini. Seluruh nama Allah Ta'ala itu kembali kepada lafaz Allah, kembali kepada nama Allah. Contohnya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, di ayat ke-180. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang husna, nama-nama yang indah, fada'uhu biha. Dan berdoalah dengannya, dengan nama-nama tersebut. Jadi Allah telah sebutkan walillahi al-asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Dan juga dalam surat Taha di ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Dia adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diberikan ibadah, tidak ada ilah yang benar untuk diibadahi kecuali Dia, yakni Allah. Lahul asmaul husna. Dialah yang memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Subhanallah. Ya. Jadi dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz, ya, Al-Hakim. Contohnya min asma'illah, termasuk nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah semuanya itu kembali kepada nama Allah itu sendiri. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Subuh. Dikatakan nama-nama ini
adalah nama-nama Allah, bukan sebaliknya. Bukan kita katakan Allah termasuk nama Ar-Rahman, Allah termasuk nama Ar-Rahim, tidak. Tapi nama-nama Allah yang lainnya, ya, selain daripada nama Allah itu sendiri, itulah yang disebut sebagai Asma'ullah, termasuk nama-nama Allah, karena nama-nama Allah semuanya itu dikembalikan atau disandarkan kepada Allah. Subhanallah. Nah, ini kekhususan yang pertama. Kekhususan yang pertama, ya, daripada nama Allah, bahwasanya seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada nama yang mulia ini. Allahu, yang artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Nah, kemudian yang kedua, kekhususan dan keunikan yang kedua, ya, wa min khasaisi hadzal ismi annahu mustalzamun li jami'i ma'anil asma'il husna. Subhanallah. Di antara kekhususan nama Allah, bahwasanya nama Allah ini melebur ke seluruh daripada nama-namanya yang husna. Ya. Dalun 'alaiha bil ijmal, yang menunjukkan kepada nama Allah secara global. Ya, seluruh nama-nama Allah ini, ya, menunjukkan tentang nama Allah itu sendiri, nama Allah. Contoh, Masya Allah, ya. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk memahami materi ini. Contoh, kita berikan contoh, yakni Ar-Razzaq, nama Allah Ar-Razzaq. Allah memiliki nama Ar-Razzaq, memiliki sifat memberi rizki. Subhanallah. Zat yang memberikan rizki inilah yang layak untuk diibadahi. Tentunya, ya, nama Allah Ar-Razzaq kembali kepada, ya, nama Allah itu sendiri, yakni yang berhak untuk diberikan ibadah, yakni memberi rizki. Allah yang memberikan rizki adalah Allah yang layak untuk diberikan ibadah, layak untuk disembah. Dan nama Allah itu sendiri, ya, adalah yang layak ataupun yang berhak untuk diibadahi. Nah, jadi nama Allah ini melebur ke semua daripada nama-namanya. Ya. Wal asmaul husna tafsilun wa tabiyyun li sifatil ilahiyah. Dan setiap nama-nama Allah, ya, setiap nama-nama Allah ini sebagai tafsil, sebagai tabyin, sebagai penjelas sifat-sifat uluhiyah bagi Allah. Ya, kenapa disebutkan bahwasanya nama Allah ini melebur ke setiap nama-nama yang lainnya. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim contohnya. Al-Alim. Ya, Allah Ta'ala Maha melihat, zat yang Maha melihat, yang penglihatannya tidak terbatas. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Tentunya zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu adalah zat yang layak untuk diibadahi, yang layak untuk disembah. Jadi seluruh nama-nama Allah, ya, ini menjelaskan sifat uluhiyah, ya, yang mana sifat uluhiyah ini kembali kepada nama Allah itu sendiri. Subhanallah. Ya, allati hiya sifatul jalal wal kamal wal azamah, yang mana nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang agung, ya, fawal ismul ladzi marja' sair asma'illail husna ilahi. Dan nama Allah itu sendiri merupakan marja', kembalinya seluruh nama-nama Allah, ya, dan juga makna-maknanya kembali kepada makna uluhiyah. Ya, kita berikan contoh tadi, contohnya ini contoh yang lain. Nama Allah Al-Aziz contohnya. Al-Aziz yakni yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuat. Ya. Tentunya Allah yang memiliki nama Al-Aziz memiliki sifat izzah, perkasa. Yang memiliki nama Al-Jabbar memiliki sifat, ya, kuat, adalah layak untuk disembah, layak untuk diberikan ibadah. Subhanallah. Maka jadilah nama-nama Allah Ta'ala Al-Jabbar dan Al-Aziz ini mengarahkan kepada uluhiyah Allah Ta'ala, kepada nama Allah itu sendiri. Ini kekhususan yang kedua. Ya. Nah, kemudian kekhususan yang ketiga daripada lafaz Allah ataupun nama Allah Ta'ala, wa min khasaisihi annahu la yasqutu anhul alif wal lam fi halin nida. Di antara keunikan kekhususan nama Allah, bahwasanya nama Allah yang tadi kita sebutkan, ya, nama Allah itu diambil daripada ilahun ditambah sebelumnya al.
Jadi Allah. Ya, di antara kekhususan nama Allah, alif lamnya ini akan selalu menyatu ketika ada huruf nida panggilan, dia tetap ada. Contohnya ya Allah. Dan kita mengucapkan, ya, kita merintih kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, ighfirli, ya Allah, ya, irhamni. Dan ini berbeda dengan nama-nama Allah yang lainnya. Contoh Rahman, Ar-Rahman, kalau kita menyebut nama Allah ya Ar-Rahman, maka kita hilangkan alif lamnya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Azizu, ya Jabbaru. Adapun Allah tetap menyatu. Ya, alif lamnya. Wal lamu fihi kal juz'i al asasi fil ism. Dan alif lam ini seolah-olah satu bagian, ya, dari nama ini. Subhanallah. Maka kita ketika menyeru nama Allah, kita katakan ya Allah. Ya. Kalau nama yang lainnya kita hilangkan alif lamnya. Ya Rahman. Ketika kita dahului dengan huruf nida, huruf panggilan. Ya Rahman, Ya Rahim. Maka tidak boleh kita mengatakan Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, Ya Al-Azizu. Tidak boleh. Karena itu menyelisihi kaidah bahasa Arab. Kecuali nama Allah. Ya, ini diantara kekhususan dan keunikan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Wa min khasaisihi, dan diantara kekhususan nama Allah, annahul ismu alladhi iqtaranat bihi amatul adhkaril ma'surah. Bahwasanya nama Allah ini adalah nama yang selalu ada, ya, di banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lepas zikir-zikir tersebut yang maksur itu, ya, lepas daripada nama Allah. Contoh, yakni ketika kita mengucapkan tahlil, kita mengucapkan la ilaha illallah, dan nama Allah. Ya. Contoh lain ketika kita berzikir, kita mengucapkan tahmid, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada nama Allah di zikir tersebut. Ya. Kemudian contoh lain ketika kita mengucapkan tasbih, kita ingin mensucikan Allah Ta'ala, maka kita ucapkan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah. Dan ketika dalam zikir hauqalah, yakni ketika kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, ada nama Allah di situ. Ya. Dan juga ketika kita berzikir dengan hasbala, mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai wakil. Naam. Jadi ini kekhususan daripada nama Allah, bahwasanya nama Allah itu, ya, hampir doa-doa ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada di situ nama Allah. Disebut nama Allah. Ya, contoh lain yakni ketika kita mengucapkan istirja. Ya, istirja yakni kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Dan juga zikir yang sering kita ucapkan ini bismillah, basmalah. Ya, pasti di situ ada nama Allah, bismillah. Subhanallah. Wa ghairuha min al-adhkar muktarina bihadzal ismi ghairan munfakkan. Dan juga yang lainnya daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang selalu ada nama Allah di situ. Ya, yang tidak terpisah daripada nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang bertakbir, seorang muslim bertakbir, dia pasti mengucapkan nama lafaz Allah. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ketika mengucapkan tahmid, dia menyebut namanya. Alhamdulillah. Ya, ketika bertahlil dan yang lainnya daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak luput daripada nama Allah. Subhanallah. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Ya, selanjutnya di antara kekhususan, keunikan daripada nama Allah Ta'ala, annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'an al-Karim. Nama Allah, ya, Allahu adalah termasuk nama Allah yang paling banyak disebut di dalam Quran. Di
Antara nama Allah yang paling banyak disebut yakni Allah itu sendiri, lafaz Allah. Faqad warada hadzal ism fil Qur'an aktsar min alfaini wa mi'atai marrah. Disebutkan lebih dari 2200 kali dalam Quran nama Allah. Subhanallah. Lebih dari 2200. Ya, 2200 kali disebutkan nama ataupun lafaz Allah Ta'ala. Wa hadza ma lam yaqa' li ismin akhar, yang mana tidak disebutkan nama yang lainnya oleh Allah Taala, seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengenalkan namanya ini, mengulang-ulang kepada kita, agar kita selalu mengingatnya, agar kita mengetahui apa makna daripada nama Allah itu sendiri. Ini al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Subhanallah. Naam. Waqad iftatahallahu jalla wa ala bihi 33 ayat. Dan banyak ayat-ayat dalam Quran yang Allah buka ayat tersebut dengan nama Allah. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Contohnya, ya, ada sebanyak 33 ayat. 30 ayat yang dibuka dengan nama Allah. Ini kekhususan di antara kekhususan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala secara lafaz. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan kekhususan daripada nama Allah secara lafaz itu banyak sekali. Sekitar 10 ya, ataupun sekitar 10 daripada ya kekhususan secara lafaz, secara lafdiyah. Adapun secara maknawiyah, subhanallah, secara makna, ya qala fiha alamul khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil perkataan orang yang paling berilmu tentang Allah, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kekhususan ataupun ya tentang bagaimana makna daripada nama Allah Ta'ala secara maknawi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uksi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Subhanallah. Ya, Allah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak sanggup untuk menghitung pujian-pujian untukmu sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Menunjukkan tidak sanggup kita untuk menyebutkan ya berapa daripada, ataupun kita tidak sanggup untuk menyebutkan ya kekhususan nama yang mana Allah Ta'ala namakan atas dirinya, yang mana seluruh kesempurnaan ada pada nama tersebut secara mutlak. Seluruh pujian ada pada nama tersebut secara mutlak. Yang seluruh nama-nama Allah kembali kepadanya, kepada lafaz Allahu. Subhanallah. Ya, wa kullu karamin wa kullu izin wa kullu jamalin, semua kemuliaan, segala kemuliaan, segala ya keperkasaan, segala keindahan, segala kebaikan ya adalah milik Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa mampu menyebutkan ya kekhususan lafaz Allah yang terkandung dalamnya segala bentuk pujian, segala bentuk kesempurnaan, yang seluruh nama-namanya yang begitu agung, yang terkandung dalamnya sifat-sifat yang mulia, kembali kepada nama Allahu. Subhanallah. Naam. Fama dzukira hadha ism fihi qalil illa kasarahu. Subhanallah. Beliau melanjutkan Al-Imam Ibnu Qayyim, ini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Nah, dan siapa saja yang menyebut nama ini Allah ketika dalam kondisi sedikit, ya, illa kasarahu, kecuali akan ditambah. Wala inda khaufin illa azalahu, barang siapa menyebut nama Allah kemudian berdoa dengannya, meminta kepadanya, ya Allah, ya, dalam kondisi takut, kecuali Allah Ta'ala akan hilangkan ketakutan tersebut. Wala inda qarabin illa kasafahu, siapa yang menyebut nama Allah Ta'ala, mengingatnya, memohon kepadanya, ya, ketika dalam kondisi sempit, ketika dalam kondisi kesempitan, kecuali Allah Ta'ala akan hilangkan kesempitan tersebut. Wala inda hammin wa ghammin illa farrajahu. Subhanallah. Seseorang yang mereka dalam keadaan ham ini yakni kegundah gulanahan, keresahan, kerisauan di masa yang akan datang, kerisauan masa depan, kegundah gulanahan, ya, ketidaktenangan hati, ataupun gham, ataupun kerisauan pada saat ini, illa farrajahu, ketika dia menyebut nama Allah, ya Allah, mengingatnya, meminta bantuan kepadanya,
ya, memuji-muji namanya, kecuali Allah Ta'ala akan hilangkan kegalauan tersebut. Ya, subhanallah. Wala inda dikin illa wasa'ahu. Tidak seorang dalam kondisi dik, dalam kondisi sempit, sempit ekonomi, ya, sempit kehidupan, ya, dia menyebut namanya, meminta kepadanya, ya Allah, ya Rahman, ya, irhamna, kecuali Allah akan luaskan hatinya, lapangkan dadanya, subhanallah, kayakan hatinya. Sungguh kekayaan yang hakiki adalah ginaul qalbi, kekayaan hati, qanaah, selalu menerima apa yang Allah Ta'ala berikan untuknya. Subhanallah. Jadi kekayaan yang benar, yang hakiki adalah kekayaan hati, kekayaan yang bersumber daripada Allah Ta'ala. Ya, ketika seorang hamba mengenal bagaimana takdir Allah Ta'ala, qada dan qadar Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu dekat dengan Allah, ya, selalu berhusnudon dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang membuat hatinya menjadi lapang. Tidaklah apa yang terjadi ke depan ataupun saat ini, kecuali itu merupakan ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kita makhluknya yang subhanallah, yang patuh dengan, ya, apa-apa yang sudah Allah Ta'ala gariskan. Tidak mungkin kita bisa melawan takdir daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahul quwwah. Dan barang siapa yang dalam kondisi dhaif, dalam kondisi lemah, ya, lemah jiwanya, lemah fisiknya, ya, dan juga lemah akalnya, dia sebut nama Allah Ta'ala, mengingat Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, ya, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya kekuatan. Subhanallah. Ya, lihatlah ketika perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang jumlahnya mereka sekitar 100-an. Sementara pasukan sekutu berjumlah 10.000. Tidak ada yang bisa membantu mereka dalam hal jumlah, kecuali husnudon mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala bantu dengan tentara, ya, yang bukan dari jenis manusia, dari angin dan lain sebagainya. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Wala dalil illa analahul izzah. Dan juga, ya, barang siapa yang dia dalam kehinaan, kemudian dia menyebut nama Allah, ya Allah, menyebut namanya, ya, dan juga meminta kepadanya, kecuali Allah Ta'ala akan buat dia menjadi orang yang mulia. Subhanallah. Ya, ketika Allah Ta'ala muliakan dia, tidak ada yang sanggup untuk menghinakannya. Dan sebaliknya, ketika seorang itu dihinakan oleh Allah, tidak akan satupun yang sanggup untuk memuliakannya. Walaupun dia kumpulkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian wala fakira illa as-sara ghaniyan. Tidaklah seorang yang dalam keadaan fakir, kecuali, ya, dia menyebut nama Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, merintih kepada Allah Ta'ala. Yakin akan, ya, takdir Allah Ta'ala. Yakin atas kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kecuali dia akan kecuali Allah Ta'ala akan membuat dia kaya. Ghani, kaya, ini kaya hati. Ya, kekayaan itu tidak hanya dilihat daripada harta. Subhanallah. Ya, bisa jadi orang yang paling kaya di dunia ini, ya, secara materi, dia adalah orang paling miskin. Ketika hatinya tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa, ya, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Lihatlah para koruptor-koruptor, ya, yang mereka, subhanallah, ya, begitu banyak aset-aset mereka, akan tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan, ya, yang merugikan negara ataupun merugikan rakyat. Kenapa? Karena jiwanya adalah jiwa yang miskin. Jiwa yang fakir, selalu kurang dan selalu kurang. Ya. Tidak Allah Ta'ala kayakan hatinya. Subhanallah. Naam. Wala mustaukhis illa anasahu. Ya, tidaklah dalam ketakutan kecuali Allah Ta'ala akan buat hatinya menjadi hati yang lapang, hati yang tenang. Ya, wala maghlub illa ayyadahu wa nasrahu. Dan tidaklah dia dalam kondisi dikalahkan, kemudian dia mengingat Allah Ta'ala, menyebut namanya, meminta kepadanya, kecuali Allah Ta'ala akan menangkan. Ya, subhanallah. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam, ya,
ketika Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, merintih kepada Allah, ya Allah, ini maghlubun fantasir. Ya Allah, aku dikalahkan oleh kaumku. Bertahun-tahun aku berdakwah kepada mereka 950 tahun. Ya, maka mereka mengalahkan aku. Fantasir, maka tolonglah aku. Maka Allah Ta'ala tolong. Allah Ta'ala binasakan seluruh ya daripada umatnya yang kufur kepadanya. Subhanallah. Naam. Fawal ismu alladzi tuksafu bihil kurubat. Dialah nama Allah Ta'ala yang dengannya itu akan dihilangkan segala bentuk kesedihan, segala bentuk penderitaan, segala bentuk kegalauan, kegundah gulanaan, ya. Wa tustanjalu bihil barakat wa da'awat, yang dengan nama Allah Ta'ala turunkan keberkahan dan juga doa-doa itu akan Allah Ta'ala ijabah. Subhanallah. Lihatlah. Allah Ta'ala turunkan kepada makhluknya berupa rahmatnya, karunia-Nya, rezekinya, hujan membawa berkah. Ya. Subhanallah. Adapun yang naik kepada Allah adalah maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita. Yang turun kepada kita daripada Allah, rezekinya, rahmatnya, ya, karunia-Nya. Subhanallah. Akan tapi yang naik kepada Allah Ta'ala daripada kita, dosa-dosa kita, maksiat kita, kelalaian kita. Ya. Naam. Wa tuqalu bihil asarat wa tustadfa'u bihis sayyi'at wa tustadhabu bihil hasanat. Dengan nama Allah Ta'ala ketika disebut maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, segala bentuk keburukan-keburukan akan dihilangkan daripadanya ila akhiri kalami rahimah. Ini termasuk potongan daripada kalam perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Ini tentang kekhususan dan keunikan nama Allah. Ya, kita akan pindah pada poin yang kedua, yakni tentang makna Allah Ta'ala itu sendiri. Wa amma makna hadal ismi fa asluhu al-ilahu. Adapun ya makna Allah, nama Allah itu dari kata al-ilahu. Wa huwa bi makna al-ma'bud, yang artinya adalah al-ma'bud. Ya. Nah, ilahun diberikan alif lam menjadi al-ilahu. Ya, maka Allah dan al-ilahu ini adalah maknanya sama. Ini ma'bud. Sedangkan Allah itu diberikan alif lam ta'rif. Ya. Nah, jadi ilahun itu termasuk nama Allah Ta'ala. Termasuk nama Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa ilahukum ilahun wahid. Dan semuanya ilah hukum, ilah kalian adalah ilah yang satu, yakni Allah. Ilah tersebut, Tuhan tersebut. Ya. Nah, wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali mereka menyembah ilahan wahidan. Ilah yang wahid, ilah yang satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Dan para ulama mereka berupaya untuk memberikan makna-makna daripada ataupun memberikan tafsiran daripada makna Allah. Ya, yang paling lengkap, yang paling baik sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menurut perkataan seorang sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas. Ya, beliau menafsirkan ataupun memberikan makna Allah ataupun memaknai Allah. Beliau mengatakan Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyah. Allah itu maknanya dzul uluhiyah, pemilik segala bentuk penghambaan diri, wal ubudiyah, dan pemilik segala bentuk peribadahan. Ya, dari seluruh makhluknya. Ini nama yang paling lengkap. Ini makna yang paling lengkap yang disebutkan oleh seorang sahabat yang mulia, ya, anak Rasulullah SAW, Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah pernah doakan, Allahumma, ya, Allahumma alimhu ya fiddin, ya, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, berikan pemahaman kepada anak ini agama dan ajari dia ta'wil, yakni tafsir daripada Quran. Subhanallah. Jadi Allahu maknanya dzul uluhiyah wal ubudiyah ala jami'il makhluk atau ala khalqi ajma'in. Ya, Allah ini yakni pemilik segala bentuk penghambaan diri, segala bentuk peribadahan. Ya. Pemiliknya adalah Allah Tabaraka Ta'ala. Inilah nama ataupun makna daripada nama Allahu. Subhanallah. Ya. Semoga ini menjadi tambahan ilmu daripada kita. Ketika
sering kita menyebut Allah, Allah, ya, maka tahulah kita bahwasanya nama Allah itu mengandung makna dzul uluhiyah, pemilik segala bentuk penghambaan diri, wa dzul ubudiyah, dan pemilik segala bentuk ibadah. Naam. Faqad jama'a radhiyallahu anhu hada tafsir baina amrayn. Maka beliau Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengumpulkan ya dua perkara pada penafsiran makna Allah ataupun al-ilah. Ya, kita ulang sekali lagi, Allah dan al-ilah ini maknanya satu. Al-ma'bud. Ya, karena nama Allah itu diambil dari kata ilahun ditambah dengan alif lam. Jadi Allahu, ya. Dan makna yang paling lengkap sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan Allahu dzul uluhiyah wa dzul ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Yani Allah adalah yang memiliki ataupun pemilik segala bentuk perhambaan diri. Pemilik segala bentuk peribadahan. Subhanallah. Nah, jadi ada dua perkara dalam penafsiran ini. Yang pertama, al-wasfu muta'alliqu billahi min hadzal ismi al-karim. Ya, sifat yang ada pada Allah Ta'ala pada nama yang mulia ini. Apa itu? Wa huwal uluhiyah. Adalah sifat uluhiyah, pemilik uluhiyah. Apa makna pemilik uluhiyah? Pemilik segala bentuk penghambaan diri. Ya, pemilik segala bentuk peribadahan. Allati hiya wasfuhu dalu 'alaiha lafdzul Allah. Jadi uluhiyah ini merupakan sifat daripada nama Allah itu sendiri. Ya, sebagaimana ilmu, al-ilmu, ya, itu merupakan sifat daripada nama Allah al-alim. Ya, tentunya uluhiyah itu merupakan sifat daripada nama Allah, Allah itu sendiri. Subhanallah, yang maknanya pemilik segala bentuk penghambaan diri dan pemilik segala bentuk peribadahan. Subhanallah. Fakadzalika Allahu wadul uluhiyah. Wal uluhiyah allati hiya wasfu hiya al-wasful adim. Maka daripada itu Allah, ya, itu merupakan dzul uluhiyah, pemilik penghambaan diri. Wal uluhiyah, dan uluhiyah allati hiya wasfuhu, yang merupakan sifat daripada Allah. Jadi kalau kita menyebut ataupun menyebut nama Allah, ya, yang merupakan nama Allah, ya, Allah merupakan nama Allah adalah pemilik uluhiyah. Yang mana sifat tersebut, sifat uluhiyah, penghambaan, ya, pemilik penghambaan adalah sifat yang agung. Alladzi istahaqqu an yakuna bihi ilahan. Sifat yang dengannya itu layaknya Allah dijadikan sebagai ilah, dijadikan sebagai sembahan. Ya, sering kita ulang-ulang bahwasanya setiap nama Allah itu mengandung sifat. Dan ini disebut sebagai Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, setiap nama Allah mengandung sifat yang mulia, yang agung, yang sempurna bagi Allah, yang berbeda dengan makhluk. Dan nama Allah itu sendiri memiliki sifat apa? Sifat dzul uluhiyah, sifat uluhiyah. Ya, sifat yang merupakan maknanya ini pemilik segala bentuk penghambaan ataupun peribadahan. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat ini, maka dialah yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Bal istahaqqa alla yusharikuhu fi hadzal wasf al-'azim yushariku bi wajhin min al-wujud. Dan juga, ya, tidak ada yang berserikat bersama Allah dengan sifat ini, karena yang memiliki sifat ini hanyalah Allah Tabaraka Ta'ala semata. Ya. Naam. Fa inna hadhihi sifat hiya allati yastahiqu an yu'lahu wa yu'bad li ajliha. Maka dengan sifat ini layaklah Allah Ta'ala untuk dijadikan sebagai ilah, untuk diberikan ibadah. Ya, faya'lahu lahu anna awsaful adama wal kibriya. Dan diantaranya karena seluruh nama-nama Allah Ta'ala ini merujuk kepada lafaz Allah, pada nama Allah itu sendiri, ya, maka Allah Ta'ala layak untuk dijadikan sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Karena dialah yang memiliki sifat keagungan. Allahu Al-Azim, memiliki sifat keagungan. Ya, Allah Al-Jabbar, Maha Perkasa, Maha Kuat. Maka layak Allah Ta'ala itu kibir, memiliki sifat kesombongan. Ya, dalam hadis qudsi Allah katakan, ya, al-adamatu
ridai wal kibriya'u izari. Sungguh kesombongan itu adalah pakaianku, dan keagungan itu merupakan selendangku. Subhanallah. Naam. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu bil qayyumiyyah war rububiyyah. Subhanallah. Dan dia Allah Ta'ala untuk diberikan ibadah, ya, layak untuk disembah, karena dialah Allah Ta'ala, ya, yang dialah Allah Ta'ala semata yang maha menegakkan segala urusan. Subhanallah, alam raya ini. Kalau kita perhatikan begitu kecilnya kita, bumi ini, ya, yang termasuk salah satu di antara galaksi, yang mana galaksi ini merupakan kumpulan daripada meteor-meteor, ya, planet-planet. Ya Allah Ta'ala ciptakan mungkin ribuan ataupun miliaran galaksi-galaksi yang ada di alam raya ini, yang semuanya itu tegak. Allah Ta'ala tegakkan urusan. Semuanya tegak, beredar sesuai dengan edarnya. Matahari dan bulan beredar ataupun berganti-gantian, yang mana matahari tidak pernah mendahului bulan, bulan pun tidak pernah mendahului matahari. Lihatlah bagaimana silih bergantinya siang dan malam. Subhanallah, ini semua tegak karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menegakkan. Ya, dengan kaunianya. Lihatlah manusia, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya itu merupakan tegak terjadi. Ya, begitu indahnya dengan kaunia Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang tegakkan, dan dialah semata yang menegakkan, ya, segala alam raya ini. Semua alam raya ini tegak atas kaunia dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang luput daripada pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, maka dialah yang layak untuk diberikan ibadah. Maka layaknya dia menyandang nama Allah, ya, yang mananya Dzul Uluhiyah, pemilik segala bentuk penghambaan dan pemilik segala bentuk peribadahan. Subhanallah. Naam. Kemudian wa yu'lahu li'annahu al-muhitu bi kulli syai'in ilma hakaman wa hikmatan wa ihsanan wa rahmatan wa qudratan wa izzatan wa qahran. Ya, dia layak untuk diibadahi. Ini nama Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala memiliki, ya, sifat uluhiyah yang layak untuk diberikan ibadah karena dialah yang memiliki ilmu yang luas, ya, yang segala sesuatu itu dibawa daripada pantauannya. Tidak luput daripada sesuatu apapun juga, tidak luput daripada ilmu Allah Ta'ala. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Maka layak untuk diberikan ibadah. Ya. Nah. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Demikian juga Allah Ta'ala, ya, Al-Ghaniyu, ya, memiliki nama Al-Ghani. Dan seluruh nama-nama Allah, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, itu kembali kepada lafaz Allah di antara nama Allah. Al-Ghaniyu, yang maha kaya. Allah tidak butuh dengan apapun juga. Sementara manusia, makhluknya tidak ada yang ghani yang secara hakiki. Adapun kekayaan mereka adalah kekayaan yang nisbi. Nah, hakikat daripada ghina itu adalah tidak butuh dengan apapun juga. Allah Ta'ala tidak butuh dengan apapun juga. Al-Ghani, yang maha kaya. Sementara semuanya butuh kepada Allah Ta'ala. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah. Allah Ta'ala tidak butuh dengan ketaatan kita. Ibadah kita, ketaatan kita adalah untuk kita sendiri. Ya, tidak ngefek bagi Allah Ta'ala. Seluruh manusia ataupun jin, ya, dari awal sampai yang akhir, mereka semua bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi daripada keagungannya. Dan sebaliknya, kalau semuanya beriman, bertakwa kepada Allah, tidak menambah daripada kerajaan dan keagungan Allah. Tetap Allah Ta'ala maha kaya. Subhanallah. Maka zat yang seperti ini, yang kaya ini, yang seluruh makhluknya fakir terhadapnya, adalah zat yang berhak untuk diberikan ibadah, yang berhak untuk disembah. Karena dia memiliki nama Allahu Dzul Uluhiyah, pemilik segala bentuk penghambaan, pemilik segala bentuk peribadahan. Nah, fal uluhiyah tatadammanu jami'al asma'il husna wa sifatul uluhiyah. Uluhiyah, sifat Allah, Allah yang mengandung sifat uluhiyah, ya, terkandung dalamnya seluruh nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang mulia. Semuanya merujuk kepada nama Allah. Subhanallah. Yang kedua, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, ya, termasuk perkara daripada makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada nama Allah, ya. Kalau tadi adalah sifat yang
berkenan dengan Allah sebagai pemilik nama yang mulia ini. Yang kedua yakni sifat yang berkenan dengan hamba. Ya, minal hadal ismi huwal ubudiyah. Ya, yakni peribadahan yang harusnya diberikan kepada Allah. Subhanallah, ketika Allah Ta'ala memiliki nama Allahu, ya, pemilik segala bentuk penghambaan diri, pemilik segala bentuk peribadahan, tentulah hamba itu harus menyembahnya. Fal ibadu ya'budunahu wa ya'lunahu. Maka hamba, seorang disebut sebagai hamba, ketika mengibadahinya dan ketika menghambakan dirinya hanya kepadanya. Maka orang-orang yang mereka tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, ya, mereka adalah orang-orang yang subhanallah kufur kepada Allah. Karena Allah Ta'ala sebutkan dirinya adalah Dzul Uluhiyah. Nama Allah tercakup di dalamnya pemilik segala bentuk penghambaan dan peribadahan. Maka disebut sebagai kufur. Kenapa? Karena mereka keluar daripada, ya, apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya sebagai zat yang diibadahi. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, ya, wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dia adalah Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan yang di langit. Maksudnya seluruh penghuni langit, penduduk langit menyembah hanya kepadanya. Dia adalah Allah Ta'ala Tuhan, ya, yang di bumi. Maksudnya seluruh penduduk bumi menyembah hanya kepadanya. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Kemudian waqad jama'a Allahu hadaini ma'nayaini fi iddati mawadi' minal Qur'an. Allah Ta'ala sebutkan dua perkara ini, ya, perkara tentang makna nama Allah, yaitu Dzul Uluhiyah, pemilik penghambaan dan pemilik peribadahan. Ada dua perkara. Yang perkara yang pertama yang berkenaan dengan, ya, Allah, sifat Allah yang memiliki nama yang mulia ini. Yang kedua sifat hamba, ya, terhadap Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, Allah berfirman dalam surah Thaha di ayat ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, subhanallah, dalam surah Thaha di ayat ke-14. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, Allah telah katakan, aku adalah Allah. Ini nama Allah yang pertama. Subhanallah, yang agung. Ya, yang seluruh nama-namanya bersumber kepadanya, kembali kepadanya, disandarkan kepadanya. Ya, Allah telah katakan, Innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang benar, yang betul, kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahilah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Ya. Dan juga Allah Ta'ala firman dalam surah Maryam, fa'bud wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dan sembahlah dia Allah, ya, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada yang semisal dengan Allah yang layak untuk diberikan ibadah? Subhanallah, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi dalam pertemuan kita membahas tentang dua perkara. Ya, tentang nama Allahu dan Al-Ilahu. Yang pertama tentang kekhususan nama Allah, yang kedua tentang makna Allah. Kita ringkas, ya. Jadi Allah Ta'ala memiliki banyak sekali nama-nama. Ya, banyak sekali nama-nama. Dan para ulama mereka mengkaji dan meneliti, ya, tentang keagungan nama-nama Allah Ta'ala. Mereka menyimpulkan di antara Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan, ya, ada 3 nama Allah Ta'ala yang semuanya itu kembali kepada Allah. Yang semua nama-nama selain daripada 3 ini kembali kepada Allah. Kembali kepada 3 nama tersebut maksudnya. Yang pertama yakni nama Allah itu sendiri. Ya, Allahu yang menjadi pembahasan kita. Yang kedua ini nama Ar-Rabbu yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala insyaallah. Yang ketiga yakni Ar-Rahmanu. Subhanallah. Ya. Dan dalam pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini, atas izin Allah Ta'ala, kita membahas tentang kekhususan nama Allah Ta'ala. Nama Allah itu sendiri. Yang pertama, bahwasanya nama Allah ini adalah nama Ismullahil A'zam, yang agung. Yang barang siapa, ya, idza du'iya bi ajaba, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah Ta'ala ini, akan diijabah, akan dikabulkan. Ya, dan ini merupakan janji Allah Ta'ala. Ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku, kepada Allah, akan kukabulkan. Subhanallah. Ya, timbul pertanyaan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Banyak seorang itu berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi merasa dia tidak dikabulkan. Allah Ta'ala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ya,
Bukan dalam hadis, ya. Bahwasanya doa hamba itu pasti akan diijabah oleh Allah selama tidak ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Di antara penghalang terkabulnya doa, perkara yang haram, makanan haram, minuman haram, halal yang haram, ya. Kemudian memutus silaturahim, kemudian dosa-dosa yang dia tidak segera bertobat kepada Allah Taala. Ini yang menghalangi, ya, doa itu naik kepada Allah Taala. Kedua, Allah Ta'ala akan ijabah. Adapun bentuk ijabah, bentuk pengkabulan doa itu terbagi jadi 3. Yang pertama, Allah Ta'ala berikan fauran, cash di dunia. Apa yang kita minta Allah Ta'ala berikan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak Allah berikan di dunia, maka Allah Ta'ala akan tunda pada waktu yang layak, yang munasib untuk kita, yang layak. Ya, atau nanti di akhirat Allah Ta'ala akan berikan. Subhanallah, dan akhirat itu lebih kekal, lebih mulia daripada dunia. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala akan ijabah dalam bentuk apa? Memberikan, ya, apa yang kita minta ke bentuk yang lainnya yang kita butuhkan, yang cocok dengan kita. Ya, kesehatan. Ya, Allah Ta'ala tidak beri kita, contohnya tidak berikan kita mobil yang mewah, tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan. Ya, Allah Ta'ala berikan kepada kita teman-teman yang soleh, pasangan-pasangan yang soleh, subhanallah dan solehah. Nah, jadi kemudian yang kekhususan daripada nama Allah, bahwasanya seluruh daripada nama Allah, sambil kita menunggu ini ya, soalnya masuk, kita akan mengulang. Seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada nama Allah itu sendiri. Rahman, Ar-Rahim itu kembali kepada nama Allah. Dan diidofahkan, disandarkan kepada Allah. Contohnya kita katakan Ar-Rahman itu termasuk nama Allah. Ya, Ar-Rahman min asma'illah. Subhanallah, Ar-Rahim min asma'illah. Dan tidak sebaliknya. Ya, tidak sebaliknya. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu termasuk nama Ar-Rahman, tidak. Nah, ini kekhususan nama Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya nama Allah ini melebur kepada seluruh nama-nama yang lainnya. Ya. Contohnya Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki. Tentunya zat yang memberikan rizki ini yang layak untuk diibadahi. Karena nama Allah itu sendiri jadi yang layak untuk diberikan ibadah. Dzul uluhiyah, yang memiliki, ya, segala bentuk penghambaan diri hanya kepadanya. Baik, yang ketiga di antara kekhususan nama Allah, bahwasanya, ya, ketika kita memanggil nama Allah dengan panggilan huruf nida ya, maka tidak menggugurkan alif lam. Tetap kita katakan ya Allah. Berbeda dengan nama Allah yang lainnya. Contohnya Rahman, kita panggil nama Allah atau menyebut nama Allah ya Rahman, bukan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, bukan, tapi ya Rahman, ya Rahim sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kecuali nama Allah, tetap ya Allah. Nah, kemudian kekhususan yang selanjutnya di antara kekhususan nama Allah, ya, bahwasanya nama Allah ini selalu ada pada zikir-zikir, kebanyakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Anda nggak bisa lihat secara lengkap pertanyaannya. Coba diulang lagi. Jadi kekhususan yang selanjutnya, bahwasanya zikir-zikir itu tidak luput daripada nama Allah, kebanyakannya, keumuman yang diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya kita kalau bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, ada nama Allah di situ. Kita bertahmid mengucapkan alhamdulillah, ada nama Allah Ta'ala. Kita bertasbih mengucapkan subhanallah, ada nama Allah Ta'ala. Ya, dan seterusnya, subhanallah. Dan juga nama Allah ini adalah nama yang paling banyak disebutkan Allah di dalam Quran. Ya, lebih dari 2.200-an nama Allah yang terdapat dalam Quran. Ya, yang menunjukkan kekhususan nama Allah. Kemudian nama Allah, ya, memiliki makna yang begitu dalam yang tidak bisa dihitung kekhususannya dari secara maknanya. Ya, barang siapa yang menyebut nama Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan manfaat yang begitu agung. Barang siapa yang merasa sempit hidupnya, Allah akan luaskan. Barang siapa yang merasa miskin, maka Allah Ta'ala akan berikan kekayaan baginya. Baik. Kemudian yang kedua, yakni tentang makna nama Allah, yakni al-ilahu, yang memiliki ubudiyah,
ataupun dzul uluhiyah wa dzul ubudiyah. Subhanallah. Zat yang segala bentuk penghambaan diri adalah miliknya. Zat yang segala bentuk peribadahan hanyalah miliknya. Subhanallah. Nah, ini yang antara poin ya yang menjadi topik inti pembahasan kita, kekhususan daripada nama Allah dan makna nama Allah Ta'ala itu sendiri. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam insya Allah. Tadi ada disebutkan ada satu pertanyaannya. Di HP Ana terputus. Yang Ana bisa baca hakikat mengingat Allah itu bagaimana, sementara kita tahu, sebentar ya, sampai situ aja kita tahu. Mungkin panitia bisa dikirimkan ke WA Ana, karena di sini terputus ya. Disalinnya. Maksudnya bagaimana hakikat mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Agama kita secara ringkas. Agama kita ini luas. Ya. Secara ringkas, apa sih agama kita? Tercakup pada 3 perkara. Yang pertama yakni Islam itu sendiri. Kedua yakni iman. Ketiga yakni ihsan. Ya. Tingkat ihsan inilah tingkat yang paling tinggi di antara tingkat agama kita. Sebenarnya hadis Jibril, ihsan itu ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyembah Allah. Dan jika engkau tidak sanggup menyembahnya, yakinlah bahwasanya Allah dan ketika engkau tidak sanggup untuk melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala melihatmu. Subhanallah. Inilah merupakan tingkat yang paling tinggi. Ya, selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya. Bagaimana kita mengingat Allah Ta'ala? Ya, ini dengan mengenalnya, menyebut namanya. Ya, mengetahui tentang keagungannya, mengetahui tentang setiap makna daripada nama-namanya. Yang begitu agungnya, yang begitu dalam maknanya. Seperti contoh tadi yang kita bahas ini, lafaz Allah. Sering kita mengucapkan Allah, Allah, siapa Tuhan Allah. Tapi apa makna Allah? Apa keistimewaan Allah? Nama Allah di antara nama-nama yang lainnya. Ya, di antara makna Allah yang dahsyat ini dzul uluhiyah, pemilik segala bentuk penghambaan, ya, pemilik segala bentuk peribadahan. Subhanallah. Ketika kita menyebut Allah, ya, kita berikrar syahadu alla ilaha illallah, maka dalam artinya tidak boleh, atau kita sudah berjanji kepada Allah tidak akan menyembah ataupun beribadah kepada selainnya. Subhanallah. Naam. Baik. Oh, baik. Naam. Naam. Jadi yang pertama ya, bagaimana hakikat kita mengingat Allah sementara kita tidak mengetahui wajah. Subhanallah. Baik. Jadi bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala? Bagaimana kita yakin bahwa Allah itu ada? Ada 2 perkara ya. Ini yang pertama ini dengan kauniyah. Dengan ayat-ayat kauniyah, alam raya ini adanya silih bergantinya matahari dan bulan, ya. Silih bergantinya siang dan malam, yang semuanya beredar sesuai dengan edarnya, pasti ada yang mengaturnya. Contoh, buatan manusia, robot-robot, mesin-mesin, elevator ataupun eskalator, lift, ya. Bagaimana lift ini bisa membuka, bisa menutup? Ternyata ada yang menyetingnya, ada yang memprogramnya. Demikian juga alam raya ini, ya. Tentunya pasti ada yang menciptakannya. Ini ayat-ayat kauniyah. Kemudian yang kedua, yakni ayat-ayat syariah.
Dengan kita membaca Quran, di situ Allah Ta'ala katakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang mengatur. Di antara makna Rabb itu yang mengatur, yang menciptakan alam raya ini. Jadi terjadi interkoneksi antara kauniyah dengan syariah. Ya, kita lihat, masya Allah, silih bergantian siang dan malam, matahari dan bulan. Pasti ada yang menciptakan. Ternyata Allah Ta'ala sebutkan dirinya. Dia adalah Rabb pencipta. Dan banyak sekali dalam Quran, Allah Ta'ala sebutkan dirinya yang menciptakan. Ya, dirinya adalah Tuhan. Subhanallah. Nah, maka tugas kita yakni berilmu tentang Allah. Dan Allah Ta'ala sebutkan, Allah kenalkan dirinya melalui Quran, melalui sunnah Nabi-Nya. Maka tugas kita yakni dengan kita semakin memperdalam ilmu kita tentang Allah, diantaranya dengan mengenal nama-namanya, ya, dan juga sifat-sifatnya, semakin dekat, semakin kita tahu tentang Rabb kita Allah Ta'ala, dan semakin tunduk kita kepadanya. Nah, kemudian tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, tadi ada pertanyaan. Oh, nah. Maksud tadi, yang tidak boleh itu kita memasukkan alif lam pada nama selain Allah. Ketika kita menyebut ataupun menyeru dengan panggilan ya, huruf nida. Bagi yang paham bahasa Arab, insya Allah. Ya. Contoh, kita mengatakan al-ustadu, maka kalau kita kasih ya menjadi ya ustadu. Nggak boleh ya al-ustadu. Ya. Nama Allah Ar-Rahmanu, kalau kita panggil, kita menyebut ya Ar-Rahman, salah. Maka dihilangkan alif lamnya, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Jabbar. Adapun nama lafaz Allah, maka harus ada ya Allah. Ini kekhususan nama lafaz Allah, ya, berbeda dengan yang lainnya. Ketika ada huruf nida ya, maka tidak dilepas alif lamnya. Tetap ya Allah. Berbeda dengan nama Allah yang lainnya. Ya, contohnya ya Rahman, ya Rahim, itu dihilangkan alif lamnya ketika ada huruf ya. Ya. Naam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya menyingkat kata subhanallah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Naam. Bagaimana hukum menyingkat ya kata subhanallah setelah kata Allah? Ini perkara yang ya tidak perlu dilakukan. Ya, karena makna dari subhanahu wa ta'ala merupakan makna yang begitu agung. Kalau disingkat, maka tidak ada maknanya. Apalagi disingkat dengan SWT. Ini perkara yang hendaknya tidak boleh dilakukan. Mending kita tidak letakkan SWT daripada kita singkat. Ya, kenapa? Kalau kita meletakkan SWT, ya subhanahu wa ta'ala disingkat, maka kita menambah sesuatu yang baru. Yang tidak pernah Allah Ta'ala sebutkan atas dirinya. Ya, adapun subhanahu wa ta'ala bentuk zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanahu, ya, artinya maha suci Allah Ta'ala dari segala apa-apa yang mereka orang-orang kufar katakan tentang Allah tanpa hak. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, mereka mengatakan Allah memiliki istri, mereka mengatakan Allah memiliki sekutu. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang kalian katakan. Ya, ta'ala wa ta'ala, dan maha tinggi Allah Ta'ala. Selama-lamanya Allah Ta'ala maha tinggi. Ya, selama-lamanya Allah Ta'ala maha tinggi, karena sifat ulu ini merupakan sifat dzatiyah bagi Allah Ta'ala. Subhanallah, kalau kita mengucapkan Allahu, ya, subhanahu wa ta'ala, ataupun Allahu Ta'ala, maka hendaknya kita lengkapi, karena itu mengandung zikir, dan orang yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala. Ya, naam. Allah Ta'ala insyaallah. Kemudian berzikir dengan suara yang kencang, ya. Ini adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rabb kita adalah Rabb yang maha mendengar, ya. Karena Rabb kita Allah Taala adalah Rabb yang maha mendengar, as-sami, yang nggak perlu kita ya keras-keras dalam berzikir kepadanya. Ada zikir-zikir yang memang kita diperintahkan untuk keras menyebutnya. Ya, contohnya yakni zikir ketika adzan. Ya, inilah zikir yang kita diperintahkan untuk keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adapun selain daripada zikir-zikir adzan dan juga talbiyah, labbaik Allahumma labbaik.
labbaik Allah umrah atau labbaik Allahumma hajjah. Ya, ini diperintahkan untuk keras. Adapun yang selainnya tidak ada. Dan pernah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para sahabat itu pernah bertakbir dengan keras. Kunama, ya ini hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, kunama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar. Suatu ketika kami pernah bersafar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'ala nasu yajharuna bitakbir. Manusia waktu itu bertakbir dengan suara keras. Maka Rasulullah katakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Maksudnya jangan keras-keras. Ngapain kalian keras-keras? Innakum laisa tad'una as-samma wal ghaibah wala ghaibah. Sungguh yang kalian seru yakni Allah bukanlah Tuhan yang tuli atau bukan Tuhan yang gaib. Innakum tad'una sami'an qariban. Sungguh yang kalian seru adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat dengan kita. Ini kedekatan Allah, jadi kedekatan ilmunya, bukan kedekatan zatnya. Ya. Nah. Jadi, itu bagaimana kalau membuat kita sedih? Ya. Subhanallah. Itu tidak bisa jadikan dalil, ya. Karena Allah Ta'ala kita, semakin kita mensirkan ibadah-ibadah kita, yang ibadah yang perlu disirkan, contohnya, berzikir, nggak perlu kita keras-keras. Pertama, dengan mengeraskan ini akan mengganggu manusia. Ya. Dengan sihir, seorang itu akan lebih menghayati dan lebih khusyuk, lebih ikhlas. Karena antara dirinya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ataupun dengan keras-keras ini banyak mudaratnya. Yang pertama tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, ini bisa menimbulkan riya, fitnah dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang lagi sholat, ya, terganggu dengan bacaan ini. Subhanallah. Maka tidak ada contohnya. Dan ini perkara yang hendaknya kita tidak lakukan, berzikir dengan suara keras-keras, apalagi sampai mengganggu ya orang lain. Ya, maka hendaknya kita tempatkan pada tempatnya zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan keras. Contohnya adzan bagi laki-laki dan juga talbiyah. Ya, ketika berhaji atau berumrah ini disunahkan untuk keras, dianjurkan untuk keras, maka kita keraskan. Adapun yang lainnya, ya, maka ini menunggu dalil. Subhanallah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, kita jawab pertanyaannya di sini kita selesaikan ya. Bagaimana mengidofakan antara ya masjid dengan nama Allah? Contohnya Baitur Rahman. Boleh nggak? Ini boleh. Namanya idofatu tasrif. Ini diperbolehkan. Ya insya Allah tidak ada masalah. Baitur Rahman karena hakikatnya masjid itu merupakan rumah Allah Taala semua. Ya, rumah daripada rumah Allah Taala kecuali Baitullah ya. Maka anak tidak mengatakan tidak boleh karena anak perlu merujuk kembali bagaimana kalau rumah Allah disebut sebagai Baitullah ya. Setahu anak Allah Ta'ala alam bisawab ya, lebih baik cari yang lainnya karena Baitu adalah nanti di sana di Masjidil Haram, di Ka'bah, itulah Baitullah supaya tidak terjadi seolah-olah penyaingan. Adapun yang lainnya boleh insyaallah ya, Allah Ta'ala alam bisawab ya tentang masalah ini. Ya, yang jelas itu namanya idhofatu tasrif, yaitu menyandarkan kepada zat yang mulia yakni Allah. Contohnya Baitur Rahman, Baitur Rahim, Masjid Baitullah, Masjid Baitur Rahman ataupun Baitur Rahim ya. Nah, adapun Baitullah menurut anak pribadi ya, lebih baik enggak usah ya, contohnya Masjid Baitullah kan jadi aneh. Karena yang dikenal manusia Baitullah yakni sana di Masjidil Haram ya. Nah, anak tidak mengatakan haram tapi lebih baik tidak ya. Adapun yang lainnya enggak ada masalah. Baitul ya, Baitur Rahim, Baitul Aziz ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah. Baik, ini pertanyaan yang subhanallah bagus sekali ya. Dan ini menjadi ada satu pertanyaan yang sangat bagus dan menjadi mungkin mengenai kita semua. Kenapa hati kita itu merasa sempit, merasa galau, gundah gulana? Ya. Subhanallah. Pertama karena kita kurang mengenal Allah Ta'ala. Kita kurang mengenal Allah Ta'ala. Sehingga ibadah kita ibadah yang ya tidak ada di situ rasa kelezatan. Ya, ibadah yang hanya sekedar menunaikan kewajiban. Subhanallah. Jawabannya yakni kurangnya kita mengenal Allah Ta'ala. Ya. Itu yang menyebabkan hati menjadi sempit. Ya, kurangnya kita mengenal ilmu agama. Maka
Ini nasihat bagi kita semua. Jikalau hati kita menjadi sempit, ya, jikalau kita hilang motivasi, ya, maka hendaknya kita kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Sungguh orang yang paling bahagia adalah orang yang paling mengenal Allah Ta'ala. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling mengenal Allah Ta'ala walaupun dia tidak memiliki harta. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, subhanallah. Baju perang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi untuk membeli gandum. Ya, beliau orang paling bahagia karena orang yang paling mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi ini nasihat kepada kita semua. Hendaknya kita tidak bosan-bosan untuk mempelajari bagaimana kita ma'rifah kita kepada Allah dengan benar. Bagaimana kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, istiqomah untuk mempelajari agamanya, istiqomah untuk selalu mengenalnya, mempelajari satu persatu dari para nama-namanya, dan juga apa efeknya, apa yang terkandung dalamnya. Subhanallah. Allah Ta'ala alam sawab, ya, jazakumullah khairan jaza atas kehadiran antum semua. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن